الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta senantiasa kita mendapatkan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Gubuk Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari Jumat adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Banyak amalan sunnah yang bisa dilakukan di hari Jumat. Keistimewaan hari Jumat disebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baiknya hari yang padanya terbit matahari adalah hari Jumat. Pada hari itulah saat diciptakannya Adam, dimasukkannya ia ke surga, dan dikeluarkannya dari surga. Hadis riwayat Muslim. Hari Jumat disebut juga dengan rajanya hari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad dari Sa'ad bin Ubadah dalam sebuah hadis yang artinya, rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Ia lebih agung daripada hari raya kurban dan hari raya fitri. Di dalam Jumat terdapat 5 keutamaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam wafat. Di dalam hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim. Hari kiamat juga terjadi di hari Jumat. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung dan batu, kecuali ia khawatir terjadinya kiamat saat hari Jumat. Sahabat Gubuk Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 9 amalan sunnah di hari Jumat. Yang pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat adalah amalan yang mulia. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa sholawat adalah penolong baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang artinya, perbanyaklah sholawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, membaca surah Al-Kahfi. Salah satu surah yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat adalah surah Al-Kahfi. Orang yang membaca surah ini akan terhindar dari fitnah Dajjal, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Darda. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
Di dalam hadis lain dikatakan yang artinya dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka timbullah cahaya baginya dari telapak kakinya hingga ke langit yang memberikan sinar baginya kelak di hari kiamat. Dan diampunilah baginya semua dosa di antara 2 hari Jumat. Hadis riwayat An-Nasai dan Al-Baihaqi. Yang ketiga, mandi Jumat. Sunnah Jumat yang selanjutnya adalah mandi. Mandi Jumat dianjurkan bagi laki-laki yang hendak mengikuti ibadah sholat Jumat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mendatangi sholat Jumat baik laki-laki maupun wanita, maka hendaklah mandi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, berpenampilan rapi, memakai wewangian untuk sholat Jumat. Hari Jumat adalah hari raya bagi umat Islam. Dalam sebuah riwayat Ibnu Majah sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, yang artinya sesungguhnya hari ini hari Jumat. Hari Jumat adalah hari raya yang Allah pertunjukkan bagi umat Islam. Maka barang siapa yang hendak menuju sholat Jumat, hendaklah ia mandi, memakai wewangian jika ada, dan gunakanlah siwak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Anjuran untuk memakai pakaian yang indah juga disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kelima, bersiwak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Sunnah hari Jumat lainnya adalah bersiwak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Sunnah ini dianjurkan bagi laki-laki yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jumat sebelum beliau pergi sholat Jumat. Hadis riwayat Baihaqi dan At-Tabrani. Yang keenam, berangkat sholat Jumat lebih awal. Berangkat sholat Jumat ke masjid dan mendapatkan shaf paling depan memiliki berbagai keutamaan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa orang yang berangkat lebih awal seperti berkurban dengan unta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing gibas yang bertanduk. Siapa yang berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Dan siapa yang berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkurban dengan telur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, memperbanyak zikir dan doa. Pada hari Jumat, umat Islam dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalam sebuah riwayat disebutkan yang artinya,
Pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedelapan, membaca surah Yasin dan As-Saffat. Selain surah Al-Kahfi, dianjurkan juga untuk membaca surah Yasin dan surah As-Saffat pada malam Jumat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa membaca kedua surah tersebut pada malam Jumat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi permintaannya. Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca surah Yasin dan As-Saffat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, memperbanyak amal kebaikan, misalnya bersedekah. Ibnu Qayyim telah berkata, sedekah pada hari Jumat dibanding dengan sedekah di hari lain adalah seperti bersedekah di bulan Ramadan. Sebagai salah satu amalan sunnah Jum'ah, orang yang bersedekah mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan ini tercatat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Sahabat Gubuk Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 9 amalan di hari Jum'ah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan hari Jum'ah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.